Kembali lagi bersama saya Upiah Supardana dalam program episode masih bersama kawan Iwan yang ikut dalam ekspedisi Padewa. Bung Iwan, Anda seorang jurnalis, bapak dari 4 orang anak, 3 orang anak, Dr. Haji Mandar. Kemudian apa sih yang mendorong seorang Iwan ikut dalam ekspedisi Padewa? Selain bahwa Iwan juga peneliti dan mungkin ada dorongan personal, ada hal-hal personal. Iya, yang seperti saya sampaikan tadi, ini kan kesempatan bagi kami. Kalau buat sendiri kan agak susah, kan ini kan mahal sekali ini buat perahu. Dan kesempatan untuk melayarkan itu ya mungkin sekali dalam seumur hidup. Iya. Jadi ini kayak ada tiba-tiba dilihat dinosaurus yang hidup. Dan mencoba untuk merawatnya apa, jadi semua detail-detail kebetulan waktu mulai tebang, proses pembuatan itu saya dokumentasikan semua, dan insya Allah nanti tiba di Australia, jadi itu dicatat. Dan selama ini kan bisa dikatakan perahu paling legendaris di dalam sejarah Nusantara ini Padewa kan, karena dia banyak dia dulu puncak penggunaannya itu ya abad-abad ke-17 ketika marak perdagangan rempah apa semua. Nah itu yang Padewa kan digunakan. Masalahnya itu tidak ada rekaman yang detail tentang perahu ini. Jadi bagian dari tugas jurnalis. Iya, jurnalis, karena kalau kita lihat sejarah jurnalis itu kan akarnya itu kan diawali oleh para pelaut. Ketika pelaut-pelaut Eropa itu kan di perahu kita harus buat catatan, jurnal. Nah dulu itu pelaut-pelaut Eropa ketika pulang ke Eropa itu mereka menceritakan kembali apa yang mereka lihat, apa semua. Dan itu ada mencatat, dikabarkan ke orang. Jadi kalau saya baca itu cikal bakal jurnalismenya ya di situ. Jadi ya karena bakatnya jurnalis di situ ya. Ya gimana keluarga? Ya alhamdulillah mengerti, karena kegiatan seperti ini kan ya kalau saya peneliti tentang kemaritiman itu alhamdulillah sudah 20 tahun saya geluti, terus ya sudah sering berlayar juga. Jadi ya tinggal kasih pengertian ke istri, ke anak, terus kalau ada sinyal apa ya telepon video call. Jadi dia lihat bapaknya kita seperahu. Ya perlihatkan, lihat suasananya kan. Jadi keluarga tidak ada masalah ya? Ya, tidak ada. Apa sih sebenarnya yang ingin dilakukan, yang disampaikan seorang Iwan ketika ikut di ekspedisi ini? Karena pemirsa Iwan ini kan sebenarnya seorang aktivis di bidang pustaka. Iya. Jadi dia aktivis pustaka, seorang literatur, motivator literasi Indonesia. Apa sebenarnya yang ingin dicapai seorang Iwan di ekspedisi yang agak cukup berbahaya sebenarnya? Jadi ya kan kebetulan 5 tahun lalu saya buat dengan Kak Nirwan Arsuka buat perahu pustaka. Jadi ini bisa dikatakan ini pengembangannya juga dalam arti ya variannya, meskipun tidak menggunakan perahu kami sendiri, tapi misinya itu sama, kegiatan literasi kebudayaan. Terus dalam pelayaran ini beberapa hari sebelum berlayar kebetulan ada pameran buku, bazar buku Big Bad Wolf di Makassar. Nah itu kita buka permintaan donasi, bisa dalam bentuk buku, dalam uang. Dan itu alhamdulillah lumayan kita belanjakan, dan buku-buku ini akan kita bagi di pulau-pulau kecil yang kita lalui. Jadi selama perjalanan juga tetap juga ya? Iya. Tetap juga menyalurkan bukunya. Jadi itu membawa buku juga sampai di setiap kota, kabupaten atau desa-desa. Yang pertama kemarin itu sebelum saya kesini di Larantuka. Terus insya Allah nanti ini kalau singgah di Pulau Wetar atau Alor kita melakukan lagi. Jadi bukunya itu habis kami bagi di Saumlaki. Dan Bung Iwan, saya ingin tanya, apa sih prinsip hidup seorang Iwan? Ya jalani saja, dan kalau ada sesuatu yang itu konsisten di situ. Jadi jalani, konsisten, apalagi? Ini bisa berbagi. Jadi apa sih prinsip hidup seorang Iwan yang kemudian menjadi sosok seperti ini?
Ya itu saya konsisten di apa ya, tidak jauh-jauh dari kegiatan literasi itu. Itu kan benang-benangnya hampir berhubungan semua, jurnalisme, kegiatan literasi, berlayar itu. Dan ya saya menemukan passion saya di situ. Nah, jadi passionnya Bung Iwan kan di buku laut, terus jalan-jalan. Buku laut dan jalan-jalan, ya udah komplit lah. Itu tugas wartawan itu. Dan Bung Iwan, apa yang ingin disampaikan seorang Iwan? Kalau misalnya ini kita doakan sampai di Darwin, Australia, setelah ekspedisi Padewakan, apalagi yang ingin dilakukan seorang Iwan? Ya harapan saya ini perjalanan ini ya paling tidak memberi inspirasi ke pemerintah. Ya ada juga lah di Indonesia perahu ini. Masa di 3 ini yang dibuat dalam 30 tahun terakhir itu di luar negeri semua. Jadi sudah ada di Australia 1, 2 malah insya Allah nanti kalau tiba. Dengan 1 di Belgia. Di Belgia. Jadi ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya siapapun. Orang-orang Sulawesi Selatan lah untuk membuat perahu Padewakan. Padewakan aslinya, jangan replika model kecil itu. Jadi cita-citanya Bung Iwan agar kelak di kemudian hari Bung Iwan aja yang bikin. Tapi kita bantu cari donasinya. Kita bisa terlaksana. Karena ini ya di pelayaran ini dan perahu itu kita menemukan karakter orang Sulawesi Selatan di situ, suku-suku maritim. Jadi dia bukan sesuatu benda tapi dia ada ketika saya ikut berlayar ini itu pembinaan karakter baik ke diri dan ternyata kenapa bisa orang Sulawesi Selatan begini ya setelah mereka berlayar, tradisi berlayarnya itu. Jadi kalau ingin memastikan dia orang Bugis Makassar, orang Sulawesi Selatan, dia harus berlayar dulu ya. Iya. Dan ya itu kan ada filosofi hidupnya yang misalnya 3U segala macam itu bermediakan perahu semua. Iya. Jadi pemirsa Peso, kita berterima kasih Bung Iwan bisa hadir di tempat kita ini, studio. Dan terima kasih Bung Iwan waktunya. Kita doakan pemirsa Peso. Saya ingin menyampaikan juga quote dari Bung Iwan. Dia ingin agar resep hidupnya itu mengalir, konsisten dan berbuat baik. Ya, makasih Bung Iwan. Ya, sama-sama. Semoga ekspedisi Padewakan berjalan lancar. Kita berdoa bersama seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.